Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam yang Anda sedang menonton. Baik, saya akan memperlihatkan tanaman-tanaman hias yang ada di samping rumah. Jadi sekarang musim hujan ya. Hujan itu sehari kadang 2-3 kali. Jadi untuk tanaman-tanaman hias ini rentang untuk busuk. Nah, ini contohnya nih, ini untung pilu ya. Jadi ini pot yang digenangin air hujan ya, karena dia tidak lancar, ini mungkin ada sudah buntu. Nah, untung kalau dia pilo dia masih bertahan, tapi kalau ini aglo akarnya akan busuk. Tapi tetap kita nanti ya, kita congkel medianya atau dicucuk dari bawah dasar potnya. Untuk musim hujan ini yang berguna itu biasanya tanaman model ini pilo ya, jadi akan tumbuh subur. Sementara kalau aglo ini sebenarnya dia tidak terlalu suka lembab, tapi dia tetap harus tidak boleh panas ya. Itu yang jelas, medianya harus poros, tidak boleh tergenang seperti tadi. Nah, kalau pilo dia bagus saja dia ya, pilo di pen itu dia kalau hujan sering tidak masalah, tapi tetap dijaga kelembapannya. Nah, ini juga jenis pilo Milano. Ini juga pilo. Ini yang parigata, Epip parigata ya. Ini daunnya menjuntai sampai sini. Oh, ini sangat bagus daunnya ya, tersembunyi di antara tanaman lainnya. Indah sekali nih, kuning mentega. Oke, nah ini jadi tanaman di musim hujan kita cek kalau misalnya ada media yang tidak porus, dia akan menggenang airnya. Ya, ini aman. Jadi, nah itu lambat disiram, bolong-bolong, disemprot tuh bolong tuh, dimakan belalang. Jadi belalang untuk daun-daun tanaman yang tertentu dia sangat suka. Juga lalat-lalat daun itu dia bertelur di antara daun-daunan. Sini jenis kuping gajah Anthurium yang spesies ya. Ini yang mini-mini itu, yang jenis rumpun. Untuk aglo ini pemupukannya harus rutin karena dia itu kan hibrida semua ini. Jadi hibrid ya, dia tuh hasil silangan dari beberapa jenis, 2 jenis, sehingga menemukan varian yang baru. Ini tanaman-tanaman yang masih perawatan. Kita cek dulu. Ini jenis pilo ya. Cuma nanti karena perputaran ini matahari, jadi sekarang tuh kayaknya matahari lebih condong ke arah selatan, sehingga tanaman-tanaman yang tadinya di setting untuk terkena sinar matahari sekarang malah kurang. Nanti kita akan pindah biasanya mengikuti arah sinar matahari, karena matahari itu tidak tetap kecuali jam 12. Kalau jam 12 itu pasti tetap berada di atas tengah-tengah kepala. Ya, ini kalau jenis-jenis dipen juga sangat suka dia. Daerah-daerah yang lembab dan basah ini bahkan tergenang air nih. Ini sengaja saya tanam di lahan langsung ya, di tanah langsung. Juga alokasia nih. Ini tetap di dalam pot ya, ini kurang panas ya. Nah, sehingga dia lebih banyak hijaunya daripada parigatanya. Ini di pen Panglima parigata.
Jadi untuk tanaman itu kita harus mengetahui juga apa keadaan tanaman itu, yang mana yang suka panas full, yang mana suka panas hanya 30% lah. Jadi tidak semua tanaman itu memerlukan panas yang maksimal. Cukup 30% aja atau 20% pun untuk aglonema masih bisa bertahan. Begitu juga untuk dipen. Ini 20%, bahkan sangat minim pun dia bisa hidup tumbuh, tapi perkembangannya kurang ya. Nah, ini yang contoh tanaman yang subur. Ini tanpa cacat ya, tanpa defek satupun. Subur dan perkembangannya bagus. Bahkan pewarnaan parigatanya itu sudah maksimal nih, tricolor nih ya. Nih. Dan daunnya itu dia membesar. Ya, membesar, semakin lama itu dia membesar, bukan mengecil. Ini medianya cukup, pupuknya cukup, dan iklimnya juga cukup. Ini juga. Jadi kalau yang subur itu memang beda. Dia akan menampakkan aura keindahan. Ini subur juga nih. Jadi daerah sini mungkin tanahnya subur, ini langsung di tanah ya, bukan di pot. Karena jenis dipen ini memang pertumbuhannya sangat mudah, asal media dan lingkungannya juga tepat. Ini juga, ini sangat maksimal ya. Jadi parigata yang seperti inilah yang paling bagus. Nih, ya. Nyaris sempurna. Ini mewah sekali ya. Yang ini juga. Gimana kalau yang kuning full ini rentang dia membusuk. Nah, ini tuh. Ini albino ini bahkan lebih membusuk dia kalau tidak terkena panas maksimal, dia akan membusuk daunnya. Ini juga, tapi ini untungnya ada hijau-hijaunya. Jadi dia bisa bertahan dari terikan sinar matahari. Ini malah hilang sedikit saja. Jadi untuk beberapa tanaman mungkin memang keadaannya itu disesuaikan dengan iklim. Nah, ini satu media sama, perawatan sama, tapi perkembangannya pas beda-beda. Mungkin dari genetiknya juga ya kali ya. Dari bibit yang ditanam juga menentukan kualitas daripada pertumbuhan tanaman itu. Nah, ini untuk yang panasnya cukup, maka dia parigatanya maksimal nih. Ini hampir semua daun parigata. Memang ada beberapa daun yang hijau, tapi ini hampir 90% parigata semua. Nah, ini hijau nih. Satu. Tapi 99% yang lainnya parigata semua, walaupun tidak banyak. Bahkan yang ada albino nih ya. Nah, yang albino ini rentang untuk busuk biasanya. Nah, ini contoh juga nih, yang terlalu albino dia busuk daunnya. Ini lagi, bahkan ini kuning semua, ini busuk nih. Yang tadi maksimal yang seperti ini tadi. Yang ini juga maksimal parigatanya, cuma dia tidak terlalu subur. Tapi parigatanya bagus. Ya. Ini sudah mau mendekati bagus, tapi karena terlalu mewah, ya tuh terbakar dia. Jadi untuk tanaman-tanaman di sini memang kadang-kadang kalau musim hujan itu kita terlambat untuk memupuknya. Untuk pupuk daun biasanya pakai gandasil ya. Gandasil bubuk kemudian disemprot. Sebenarnya bisa juga melalui tanah, cuma resikonya sangat besar untuk pemula. Karena apabila melalui butiran-butiran pupuk itu, kalau terkena akarnya bisa busuk. Kecuali pupuk yang slow release. Slow release itu dia tidak mudah hancur pupuknya, tapi harganya juga cukup, hampir 3 kali lipat yang pupuk biasa ya.
Nah, ini keadaannya. Nah, ini contoh juga, ini kurang panas, jadi dia bunganya tidak terlalu sering. Kalaupun ada bunga, dia apa? Dia tidak banyak. Ini sebenarnya jenis adenium ini di tempat yang panas, medianya harus poros ya, yang tidak boleh tergenang air karena akarnya cepat membusuk. Nah, ini contoh juga, ini tumbuhan yang sehat ya. Jadi semakin sehat itu daunnya semakin besar dia. Kemudian warnanya juga semakin cerah. Ini jenis pilo juga, pilo marble variegata giant. Nah, untuk tanaman-tanaman tertentu dia bisa juga bermutasi dan dia akan tumbuh dengan perbedaan yang sangat menyolok. Ini saya contohkan satu saja. Nih. Nah, ini dia bermutasi, ya, bermutasi, warnanya merah ya, merah muda kayak merah pantah itu ya, pink gitulah. Dia bermutasi sangat bagus sudah. Nah, jadi kalau dia dirawat dengan bagus, dia bermutasi dan warna semakin indah. Yang normal seperti ini. Nah, ini normal nih. Jadi memang ada pinknya cuma di batangnya saja. Ya, kalau yang ini kan pinknya menyebar sudah. Nah, jadi untuk keindahannya juga beda. Ya. Ini yang anunya. Oke teman-teman, sampai sini aja dulu perjumpaan kita hari ini. Selamat bercocok tanam. Semoga menjadikan hobi yang baik dan bermanfaat dan meningkatkan imun kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.